International Monetary Fund atau IMF. IMF memiliki hubungan dengan PBB yang bersifat kesepakatan. Artinya, setiap kebijakan IMF bersifat independen dan tidak ada campur tangan PBB. Bayangkan, sebuah negara baru keluar dari konflik panjang beberapa dekade. Bagaimana negara tersebut bisa mulai membangun kembali ekonominya dan menjamin peluang yang sama bagi semua warga negaranya? Atau negara lain dengan 20 juta penduduk, namun hanya 10% penduduknya saja yang membayar pajak. Jumlah pembayar pajak sedikit berarti tidak ada cukup dana untuk membangun jalan dan rumah sakit. Lalu, bagaimana pemerintah bisa memberikan layanan yang penting kepada warga negaranya? Inilah tantangan yang dihadapi Dana Moneter Internasional setiap harinya. IMF bekerja sama dengan pemerintah untuk memodernisasi kebijakan dan institusi ekonomi mereka dan membantu melatih stafnya. Langkah ini membantu memperkuat ekonomi negara mereka dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Melalui kerjasama dengan instansi pemerintah dan stafnya, IMF membantu negara mengelola pendapatan dan anggaran, memodernisasi sistem perbankan dan hukum, memperbaiki analisis dan proyeksi ekonomi, serta memperbaiki pelaporan data mikroekonomi. Ketika negara baru, Kosovo, keluar dari konflik, negara ini hampir tidak memiliki bank sama sekali. Dengan dukungan dari pemerintah Jepang, IMF bekerjasama dengan Kosovo untuk mendirikan bank sentralnya untuk menyediakan layanan keuangan dasar kepada masyarakat dan pelaku usaha. Ketika Liberia ingin menciptakan suatu kebijakan yang efisien dalam membayar layanan publik, IMF bekerjasama dengan pemerintahnya untuk mengembangkan kebijakan pajak. Pembangunan otoritas penerimaan negara Liberia. Hal ini membantu pemerintah Liberia bertahan lebih kuat dari krisis Ebola. Jika pemerintah berfungsi dengan baik, masyarakatnya akan makmur. Dengan IMF memungkinkan pemerintah berbagai negara untuk menyediakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, seperti sekolah, jalan, dan rumah sakit. Hal ini mendorong kestabilan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. ASEAN Development Bank, disingkat ADB, adalah sebuah bank multilateral yang didirikan untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Asia dan Asia Pasifik. Bank Pembangunan Asia didirikan pada 1966. ADB ini memberikan pinjaman berupa modal untuk mendanai sektor-sektor publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Temui Yiling dan Maya. Keduanya merupakan wanita muda Asia yang lajang. Tapi disitulah kesamaan berakhir. Yiling tinggal di Singapura. Dia seorang akuntan yang sukses. Menjadi seorang akuntan membutuhkan banyak hal yang berbeda, seperti perawatan prakelahiran untuk ibunya, nutrisi yang baik, perawatan kesehatan, pendidikan berkualitas, perumahan, transportasi, listrik, dan juga akses yang sama ke pekerjaan. Tetapi, bagi setiap anak muda seperti Yiling, Asia merupakan rumah bagi ribuan orang seperti Maya. Dia belum menikah dengan 2 anak kecil yang tinggal di tempat sampah. Tidak ada listrik dan juga tidak ada air. Maya hanya memiliki sedikit pendidikan formal, bekerja dari hanya 12 tahun untuk menghidupi orang tuanya. Sekarang, dia menjual makanan ringan di jalanan. Masa depan dia dan anak-anaknya suram. Membantu orang-orang seperti Maya menjadi bahagia, sehat, dan juga produktif seperti Yiling adalah hal yang dilakukan oleh ASEAN Development Bank. Jadi, bagaimanakah kita melakukannya? Ini cukup mudah sebenarnya. Bayangkan sejenak Anda adalah negara Asia dengan mimpi untuk rakyat Anda dan juga orang-orang seperti Maya. Itu berarti rumah sakit, jalan, listrik, sekolah, jembatan, bandara yang lebih baik, bahkan semua hal yang Anda butuhkan untuk transisi dari negara miskin ke negara yang lebih kaya. Ini merupakan masalah besar ketika Anda memikirkannya, dan itu semua membutuhkan pembiayaan, tetapi uang tidak gratis. Anda membayar bunga dengan jumlah yang terkait dengan peringkat kredit Anda. Dan jika Anda adalah negara berpenghasilan rendah,
Mendapatkan pembiayaan untuk semua infrastruktur penting itu tidaklah mudah ataupun murah. Bank komersial mengatakan resikonya lebih tinggi, jadi mereka membebankan bunga yang jauh lebih tinggi. Dan disitulah ASEAN Development Bank masuk. ADB menawarkan pinjaman biaya rendah kepada pemerintah dan bisnis yang tidak dapat dengan mudah meminjam di tempat lain. Kami selalu meminjamkan di mana dampak ekonomi dan pembangunan akan menjadi yang terbesar. Dan untuk membuat uang bekerja sekeras mungkin, kami mempermanis kesepakatan dengan pengetahuan dan bantuan teknis. Ini adalah formula yang bekerja. Kita tahu, ASEAN Development Bank telah berhasil melakukannya di Asia dan Pasifik selama lebih dari 50 tahun sekarang. Sementara, Yiling bertanya-tanya, apakah akan bermain smartphone baru atau berlibur di Bali? Maya bingung antara memberi makan anak-anaknya atau membeli obat untuk mengendalikan diabetesnya. Mari kita akhiri dilemanya untuk selamanya. ASEAN Development Bank telah menjadi bagian dari perjalanan Asia yang luar biasa dari kemiskinan menuju kemakmuran yang lebih besar. Tetapi, perjalanan ini masih panjang. Bergabunglah bersama kami untuk perjalanan abad ini. Saat ini, kami membantu membangun Asia yang lebih kaya, lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih bahagia untuk semua.